Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rohayati, NIM 311910685, kelas TI 19F1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian black box dan kuensional pada Games Adventure. Alur penelitian yaitu mulai, lalu observasi, lalu pengujian, lalu analisis hasil pengujian, lalu kesimpulan, lalu selesai. Untuk observasi, pada tahap awal dilakukan dengan melakukan observasi. Observasi digunakan untuk mengetahui apakah pengguna berhasil menginstalasi games dan dapat memainkannya. Selanjutnya, pengujian. Nah, untuk tahap pengujian black box dilakukan untuk mengetahui apakah games edukasi yang dikembangkan sudah berhasil memenuhi harapan pengembang. Dengan pengujian dilakukan dengan membuat sebuah test case dan memberikan hasil dari teks. Kemudian melihat hasil apakah penguji fungsional berhasil sesuai harapan atau tidak. Selanjutnya analisis hasil pengujian. Setelah melakukan pengujian, selanjutnya menganalisis hasil dari pengujian, menentukan hasil dan memaparkannya. Untuk pengujian beta dilakukan dengan cara menghitung hasil survei dari pertanyaan kuesioner yang sudah diisikan oleh responden. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasannya. Tampilan antarmuka website. Yang pertama, halaman awal website. Pada halaman awal disajikan button link, download game, dan manual box cara bermain game. Selanjutnya, halaman yang kedua, dashboard nilai. Menampilkan data hasil bermain pengguna games, seperti nama, nomor absen, kelas, mata pelajaran, dan nilai hasil bermain. Yang ketiga, halaman edit materi. Halaman yang hanya dapat diakses oleh admin untuk mengubah materi yang ditampilkan pada games. Yang keempat, halaman edit soal. Halaman yang dapat diakses oleh admin yang digunakan untuk mengubah soal dan jawaban pada Games Adventure. Dan yang kelima, halaman edit dashboard. Halaman yang hanya dapat diakses oleh admin yang bertujuan untuk menghapus data hasil bermain pengguna Game Adventure. Dan selanjutnya tampilan antarmuka games. Tampilan antarmuka games ada 5. Yang pertama halaman awal games, yang kedua halaman materi, yang ketiga ada scan tutorial, yang keempat ada scan bermain, dan yang kelima ada scan nilai. Dan semua gambarnya udah terpaparkan di slide ini. Dan yang selanjutnya hasil pengujian. Yang pertama ada pengujian menu utama games. Nah, ada di tabel ini yaitu kasus pengujian. Untuk yang materi, buton pengamatannya dapat menampilkan scan materi. Hasilnya pengujian berhasil menampilkan scan dan data materi. Kesimpulannya diterima. Lalu kasus pengujian mulainya bermain buton. Pengamatannya pindah scan ke scan awal bermain games tutorial. Hasil pengujiannya berhasil pindah ke scan awal games tutorial. Kesimpulannya diterima. Lalu kasus pengujian keluarnya buton. Pengamatannya menekan tombol keluar dari games. Hasil pengujinya berhasil keluar dari games bermain. Kesimpulannya diterima. Lalu hasil pengujian yang kedua karakter games. Kasus pengujian yaitu analog, panah berarah sebelah kiri, pengamatannya bergerak karakter ke arah kiri. Hasil pengujiannya berhasil menggerakkan karakter dengan analog ke kiri. Kesimpulannya diterima. Kasus pengujian analog yang berpanah sebelah kanan, pengamatannya bergeraknya karakter ke arah kanan. Hasil pengujiannya berhasil menggerakkan karakter dengan analog ke kanan. Kesimpulannya diterima. Kasus pengujian analog panah ke bawah pengamatannya bergeraknya karakter turun dari platform tertentu. Hasil pengujiannya berhasil turun dari platform. Kesimpulannya diterima. Lalu kasus pengujian jam buton. Pengamatannya membuat karakter lompat ke atas. Hasil pengujian,
berhasil membuat karakter melompat. Kesimpulannya diterima. Lalu kasus pengujian tombol X, pengamatannya karakter menembakkan peluru ke arah depan vertikal. Hasil pengujiannya berhasil menembakkan peluru. Kesimpulannya diterima. Kasus pengujian tombol Y, pengamatannya karakter menambahkan peluru ke arah depan diagonal. Hasil pengujiannya berhasil menembakkan peluru. Kesimpulannya diterima. Lalu berikutnya hasil pengujian yang ketiga, pengujian NPC Enemy. Kasus pengujiannya AI pada anime Cucumber. Pengamatannya berpatroli ke kanan ke kiri dengan memiliki jarak pandang mendeteksi objek di depannya. Hasil pengujiannya berhasil membuat anime menjadi lebih hidup. Kesimpulannya diterima. Lalu kasus pengujian AI pada anime kelelawar. Pengamatannya mengejar karakter dengan mencari jarak terdekat. Hasil pengujian berhasil membuat anime menjadi lebih hidup. Kesimpulannya diterima. Nah, untuk kesimpulannya yang dapat saya jelaskan tadi, games edukasi, games adventure merupakan game yang dikembangkan penulis yang bertujuan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yang bertujuan sebagai mengurangi kebosanan pelajar untuk belajar suatu materi dan latihan soal yang dikemas ke dalam games edukasi. Pada penguji black box testing terlebih dahulu menentukan test case yang akan diujikan, sehingga hasil dari pengujian menunjukkan bahwa games edukasi, games adventure sudah berjalan sesuai fungsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya